Ketika Musa memukul gunung batu itu dengan tongkatnya, sebenarnya Musa sedang memukul. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Shalom, selamat sejahtera saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Satu sukacita kita dapat bertemu lagi dalam mempelajari lagi akan firman Tuhan bersama-sama sementara menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus kedua kali yang tidak lama lagi. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Di sini kita melihat Tuhan menyuruh Musa untuk memakai tongkatnya. Perlu kita ingat, tongkat ini bukan benda baru. Tongkat yang Musa pakai di Horeb adalah tongkat yang sudah dibawanya sejak ia berada di Mesir. Tongkat inilah yang dulu diangkat Musa, dan ketika diangkat, penghakiman Tuhan jatuh atas orang Mesir. Apa yang saya mau katakan, tongkat ini bukan sekadar alat di tangan Musa. Tongkat itu melambangkan penghakiman Tuhan. Kalau kita perhatikan di Keluaran 17, Tuhan menyuruh Musa mengangkat tongkat itu. Dan bukan hanya mengangkat, tapi memukul batu itu. Jadi tongkat melambangkan penghakiman, dan ketika tongkat itu dipukul kepada batu, apa yang terjadi? Air keluar dari batu itu dan bangsa Israel mendapat kehidupan. Sekarang timbul pertanyaan, batu itu melambangkan siapa? Kita tidak perlu menafsirkan dengan pikiran kita sendiri, karena Alkitab sudah menjawab dengan sangat jelas dalam 1 Korintus 10 ayat 4. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, ya. Ini ceritanya tentang di sana, ya. Cerita tentang batu itu. Mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah siapa? Ialah Kristus. Jadi batu yang dipukul Musa itu adalah lambang dari Yesus Kristus sendiri. Alkitab dengan jelas menegaskan hal ini, tidak ada ragu-ragu lagi. Sekarang mari kita tanyakan, air yang keluar dari batu itu melambangkan apa? Kita sudah lihat tadi, batu melambangkan Yesus, tongkat melambangkan penghakiman. Dan ketika tongkat itu dipukulkan kepada batu, artinya penghakiman itu jatuh kepada siapa? Ya, kepada Yesus Kristus. Yesaya 53 ayat 4 mengatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dan dia apain? Dipukul dan ditindas Allah. Saudara-saudara, Alkitab menunjukkan dengan begitu indah bahwa Yesus adalah batu yang dipukul oleh tongkat penghakiman Allah. Tapi ingat, ia dipukul bukan karena kesalahannya, melainkan sebagai ganti siapa? Sebagai ganti kita. Penghakiman yang seharusnya jatuh ke atas kita, Yesus yang menanggungnya. Ia berdiri sebagai pengganti kita, sehingga hukuman itu tidak menimpa kita. Sebab semuanya telah ia pikul sampai ia harus menderita dan mati. Itulah cerita yang sebenarnya, saudara. Dan kemudian sebagai hasil dari Yesus dipukul menggantikan kita, apa yang terjadi? Batu itu mengeluarkan air. Nah, air ini melambangkan apa, saudara? Kita lihat dalam 1 Korintus 12 ayat 13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi apa? Diberi minum dari apa?
dari satu roh. Perhatikan huruf R pada kata roh di sini, ditulis dengan huruf besar. Itu berarti roh ini adalah roh Allah sendiri, yaitu Roh Kudus. Jadi jelas, air yang keluar dari batu itu melambangkan Roh Kudus yang dicurahkan Yesus setelah ia dipukul menggantikan kita. Sekarang mari kita lihat episode kedua dari kisah ini, ya. Peristiwa ini tidak terjadi pada hari yang sama, bahkan bukan dalam bulan yang sama. Jarak waktunya sangat panjang, hampir 40 tahun kemudian, ya. Ini episode keduanya. Bangsa Israel sudah berkelana begitu lama di padang gurun. Mereka sampai di Kades, dan di sana sekali lagi mereka mengalami kehausan seperti yang sering terjadi. Mereka pun bersungut-sungut kepada Musa. Namun sekali lagi Allah tetap setia, ia menyediakan air dari batu. Tetapi kali ini ada perbedaan yang sangat penting. Perhatikan, Tuhan tidak lagi menyuruh Musa memukul batu itu, tetapi Tuhan suruh apa? Tuhan hanya meminta Musa hanya berbicara kepada batu itu saja. Kita lihat dalam Bilangan 20 ayat 8 hingga 11. Mengatakan, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada siapa? Kepada bukit batu itu supaya diberi apa? Diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di hadapan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Kalau kita ingat kembali episode pertama tadi, Tuhan menyuruh Musa memukul batu, lalu keluarlah air. Itu benar. Tetapi dalam episode kedua ini, Tuhan tidak lagi meminta batu itu dipukul. Apa kata Tuhan? Ia hanya berkata, bicara saja kepada batu itu, kan? Nah, secara simbolik, Musa sebenarnya sedang diajar untuk berbicara kepada siapa? Ya, kepada Yesus. Batu itu melambangkan Kristus, maka Musa seharusnya berbicara kepadanya. Tetapi apa yang Musa lakukan? Ia tidak berbicara, melainkan kembali memukul batu itu 2 kali, kan? Dan disinilah Tuhan murka. Mengapa? Karena keindahan Injil telah dirusakkan oleh Musa. Seharusnya cukup bicara, tetapi ia malah memukul. Itulah sebabnya Musa tidak diizinkan masuk ke tanah Kanaan. Namun kita juga tahu bahwa pada akhirnya Musa tetap masuk Kanaan surgawi. Karena Tuhan itu penuh kasih, penuh pengampunan, dan ia mengampuni dosa umatnya. Nah, pertanyaannya saudara, mengapa Tuhan menyuruh Musa berbicara kepada batu itu? Mengapa tidak dipukul lagi seperti episode pertama tadi? Jawabannya jelas. Karena Yesus hanya 1 kali perlu mati. Saya ulangi. Yesus hanya 1 kali perlu mati. Ia hanya sekali dipukul oleh penghakiman Allah. Dan itu sudah cukup untuk selama-lamanya. Dari 1 kali kematian itu, ia mencurahkan Roh Kudusnya bagi kita. 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati berapa kali? Sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Saudara-saudara, kalau hari ini kita rindu menerima Roh Kudus, Yesus tidak perlu mati lagi saudara.
Ia tidak perlu dipukul lagi. Yang perlu kita lakukan hanyalah minta. Cukup jelas? Itu sebabnya Alkitab berkata, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan apa? Memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Lukas 11 ayat 13. Artinya apa saudara? Yesus tidak perlu disakiti lagi. Yesus tidak perlu dipukul lagi. Yesus tidak perlu mati lagi. Amin. Sekarang, kalau kita rindu air Roh Kudus itu mengalir dari batu yang adalah Kristus, apa yang harus kita lakukan? Cukup kita minta kepadanya. Apakah saudara bisa lihat keindahan Injil ini? Inilah sebabnya saya begitu mengasihi firman Tuhan. Karena Alkitab itu sungguh indah. Setiap lambang, setiap cerita, semuanya menunjuk kepada Yesus yang penuh kasih. Kiranya kita semua tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Tetapi hari demi hari datang kepada Kristus dan berkata, Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu dalam hidupku. Sampai jumpa lagi di pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.